Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Sari berita penting, sekitar 75 keluarga warga desa di Banjarnegara terisolir karena jembatan ke desa itu terputus akibat diterjang banjir. Warga Indonesia di Mesir merasakan kedermawanan rakyat Mesir. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Koban. Berita pertama siang ini, saudara, pasca bencana banjir dan tanah longsor di Desa Gumelem, Kulon, Kabupaten Banjarnegara yang menewaskan 6 orang, hingga saat ini ratusan jiwa di Dusun Trenggiling, Desa Gumelem, Kulon masih terisolir. Sebab jembatan satu-satunya yang menuju ke desa tersebut hilang terbawa banjir. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joko Winarno. Selain mengakibatkan 6 orang tewas tertimbun, bencana tanah longsor di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara juga menyebabkan 75 kepala keluarga di Dusun Trenggiling terisolir akibat satu-satunya jembatan di Sungai Bandot yang menuju ke desa setempat putus total tersapu banjir. Kepala dusun setempat Abdul Rozak mengatakan, jembatan terbawa banjir besar yang disertai bebatuan pada Sabtu petang menyusul turunnya hujan lebat sejak beberapa jam sebelumnya. Akibatnya, ratusan jiwa di dusun tersebut hingga saat ini masih terisolir total. Untuk keluar masuk Dusun Trenggiling, para warga sangat kesulitan. Mereka harus memutar melintasi hutan dan tebing yang curam. Warga berharap segera ada penanganan dari pemerintah untuk membuat jembatan darurat agar warga dapat kembali beraktivitas. Itu jembatan Kalibandot, itu akses menuju Dusun Trenggiling, terus Gunung Dhuwur, itu putus total, itu hilang itu jembatan. Terus sekarang ya motor nggak bisa kemana-mana, itu terisolir, nggak bisa kemana-mana. Itu sekitar penghuninya kan sekitar 73 rumah itu di sana, itu nggak bisa kemana-mana. Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahfud mengatakan selain jembatan di Sungai Bandot yang putus, masih ada 3 jembatan lain di Desa Gumelem Kulon yang putus diterjang banjir. Akibatnya ratusan jiwa di sejumlah dusun hingga saat ini juga masih terisolir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan. Tim relawan gabungan hari ini kembali melakukan pencarian terhadap 4 korban tanah longsor di Sempor, Kabupaten Kebumen. Reporter Robin Abdurrahman melaporkan. Tim relawan TNI, Polisi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen pada hari Senin ini kembali melakukan pencarian terhadap 4 korban tanah longsor yang belum diketemukan, yang berada di Desa Sampang, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kepala Harian BPBD Kabupaten Kebumen, Eko Widiantoro, mengatakan penanganan pencarian korban tanah longsor saat ini di bawah komando langsung oleh Dandim Kebumen. Hal ini berdasarkan keputusan dari Bupati Kebumen, dengan tujuan agar lebih cepat diketemukan para korban. Karena kondisi lokasi bencana cukup sulit berupa ketebalan tanah yang cukup tinggi, selain itu tidak bisa didatangkan alat berat karena akses menuju lokasi hanya bisa dilakukan dengan jalan kaki, sehingga pencarian sejak hari kemarin dilakukan secara manual. Setelah hari Minggu kemarin, korban yang telah diketemukan yakni Poniem dan Satimun, sedangkan 4 korban lainnya yang sampai berita ini dibuat belum diketemukan, yaitu Sunrastin, Marisem, Sutinem, dan Sarinem. Korban masih dimungkinkan 4 orang. Kesulitan karena longsoran itu cukup banyak materialnya. Nah, ini penanganannya itu dilakukan secara manual, jadi alat berat untuk masuk ke lokasi tidak memungkinkan. Tapi kan sehari kemarin kita
lakukan bisa menemukan 2 orang ya. Oleh Bupati sudah ditunjuk Dandim sebagai insiden komandernya bencana ini di Kebumen. Sementara itu pada hari Minggu malam, Bupati Kebumen bersama dengan BPBD melakukan rapat koordinasi untuk penanganan bencana tanah longsor dan banjir yang terjadi di Kebumen Sabtu hingga hari Minggu, yakni di Kecamatan Ayah, Buayan, Rowokele, dan Sempor. Pemkab Kebumen juga menyediakan dana taktis senilai 2 miliar rupiah untuk menangani dampak bencana. Pada peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kebumen, 7 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah korban yang meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jawa Tengah mencapai 43 orang. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho di Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan reporter Puspita Ayu. Fenomena La Nina yang menguat di Indonesia telah menyebabkan curah hujan di sejumlah daerah terus meningkat dan mengakibatkan bencana banjir serta tanah longsor di Jawa Tengah. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sutopo Purwonugroho dalam konferensi pers di Jakarta hari ini mengungkapkan banjir dan longsor di 16 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah itu terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi pada tanggal 18 Juni lalu. Hingga pagi ini jumlah korban meninggal mencapai 43 orang, 14 orang luka-luka dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut Sutopo, pencarian korban hilang akan terus dilakukan selama 7 hari mendatang, namun dapat diperpanjang jika ada permintaan dari pihak keluarga. Dampak yang disebabkan karena banjir dan longsor di 16 kabupaten kota Jawa Tengah sampai dengan April 8.00 ini, 43 orang meninggal, 19 orang hilang, dan 14 luka-luka. Data sangat fluktuatif, karena khususnya bagi masyarakat yang 19 hilang ini ada beberapa yang belum diketahui secara pasti. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sutopo juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, mengingat kondisi cuaca yang diperkirakan masih akan terus seperti ini hingga akhir tahun mendatang. Dari 16 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, 3 kabupaten yang paling rawan terkena longsor berdasarkan pengamatan BNPB, yakni Purworejo, Banjarnegara, dan Kebumen. Sedangkan banjir paling parah terjadi di Kabupaten Kendal, Sukoharjo, serta Kota Solo. Sementara itu terkait dengan arus mudik maupun balik lebaran yang akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang, menurut Sutopo, BNPB juga akan membagikan peta mudik berbasiskan ancaman banjir dan longsor untuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali sebanyak 10.000 eksemplar. Demikian dari Jakarta, Puspita Ayu melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Beralih ke berita lainnya, Saudara, 4 badan usaha jalan tol sepakat mengantisipasi kemacetan akibat terjadinya lonjakan arus mudik lebaran tahun 2016. Humas Jasa Marga menyatakan PT Jasa Marga bersama PT Lintas Marga Sedaya, PT Semesta Marga Raya, dan PT Pejagan Pemalang Tol Road sepakat mengurangi gardu transaksi pembayaran ruas tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Brebes Timur dari 7 kali menjadi 3 kali transaksi. Hal itu sudah diuji coba pada hari Senin lalu dan berhasil mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah titik pemberhentian. Selama bulan suci Ramadan, Lapas Kelas 2A Kediri memberikan menu makanan tambahan bagi warga binaannya. Kita simak laporan reporter Ayu Citra. Menjalani ibadah selama bulan Ramadan memang harus sertai dengan keikhlasan hati dan penuh ketakwaan pada Sang Khalik. Apalagi pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan limpahan pahala dan berkah Ramadan. Untuk itu, sebagai insan Tuhan, manusia seharusnya saling menghormati dan mau berbagi kasih Ramadan. Kondisi itu tampak di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kota Kediri. Staf pengawas dapur Lapas 2A Kota Kediri, Budi Sulistia mengatakan pada bulan ini pihaknya menyiapkan sejumlah menu tambahan bagi para narapidana muslim, seperti menyediakan potongan buah, kolak, ataupun puding. Dia melanjutkan, menu tambahan itu diberikan secara rutin selama bulan Ramadan, baik pada waktu sahur maupun waktu berbuka puasa. Persiapan seluruh dagangan itu dilakukannya bersama dengan 10 orang juru masak yang juga menjadi warga binaan di sana.
Meski begitu, secara umum, jumlah warga binaannya mencapai 645 orang. Mereka meliputi 141 orang di Blok A, 365 orang di Blok B, 118 orang di Blok C, dan 21 orang di Blok D. Meski bulan Ramadan, aktivitas wisata di Sabang tetap berjalan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Lokasi wisata Pantai Ibo dan Pulau Rubiah yang merupakan salah satu kawasan wisata yang tak pernah sepi pengunjung di kota Sabang sejak memasuki bulan suci Ramadan tampak sepi terlebih pada 1 hingga 3 Ramadan yang mana spot wisata yang satu ini seolah mati suri. Namun berbeda dengan suasana sepekan terakhir, meski kunjungan tampak menurun drastis hingga 75%, aktivitas wisata di Pantai Ibo dan Pulau Rubiah tetap berjalan meski tak seperti hari biasanya. Menurut salah seorang warga setempat, Maher Mudin, yang juga dive master di lokasi itu, sejak sepekan terakhir kunjungan wisatawan kembali tampak baik yang hanya sekedar menikmati suasana pantai hingga snorkeling bahkan diving. Meski demikian, kata Mudin, untuk menghormati kaum muslim yang tengah berpuasa selama Ramadan, aktivitas wisatawan pun sedikit dibatasi, khususnya aktivitas makan minum pada siang hari. Kunjungan tetap ada, tetapi tidak begitu biasanya ramai. Kalau kita hitung mungkin sekitar 10 atau 20 orang per hari ada selalu minimal ya. Tapi kalau untuk makan atau minum aktivitas itu tetap tertutup dan tidak boleh secara terbuka walaupun mereka tidak puasa atau tidak boleh di depan. Kalau bisa mau makan minum itu di ruangan yang tertutup. Kemudian menambahkan, aktivitas warung makan yang berada di lokasi itu saat siang hari pun lumpuh total. Hal tersebut merupakan kesadaran dari masyarakat pedagang sendiri dalam menghormati bulan suci Ramadan. Kesiapan Kalimantan Tengah dalam menghadapi musim kemarau 2016, hal itu terungkap dalam tabir berita dari Radio Republik Indonesia Palangkaraya bersama Sarbani. Setelah menjadi salah satu wilayah kebakaran hutan dan lahan terparah tahun lalu, namun kali ini Provinsi Kalimantan Tengah mulai bersiap menghadapi kemarau kembali. Akan tetapi apel siaga kebakaran hutan, lahan dan kebun yang digelar di Palangkaraya yang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Haji Said Ismail. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, sebagian Kalimantan Tengah sudah memasuki kemarau sejak awal Juni dan bahkan bakal sepenuhnya memasuki musim kemarau pada Agustus 2016. Pengalaman tahun lalu memang sangat menyakitkan karena dari kebakaran di 5 provinsi menghitung nilai kerugian mencapai 400 triliun rupiah. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail mengingatkan semua pihak agar tetap waspada dari bencana kabut asap akibat kebakaran hutan, lahan, dan kebun. Kejadian ini pada 2015 harus dijadikan pelajaran. Pekatnya kabut asap telah menyisakan kepedihan semua elemen masyarakat. Menurutnya pada tahun 2015 Kalimantan Tengah seakan tidak berdaya menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap pekat berkepanjangan. Suatu fakta pula bahwa pada tahun 2015 berdampak kerugian ekonomi, sosial, keamanan, hingga hubungan dengan luar negeri. Habib Said Ismail menghendaki semua pihak terkait baik bidang perkebunan, kehutanan, dan lainnya untuk bisa dari awal mengantisipasi karena mencegah lebih baik daripada memadamkan. Dengan koordinasi antara pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kabupaten adalah mutlak dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, untuk kita sama-sama menjaga dan lebih waspada akan datangnya musim kemarau tahun 2016 ini. Yang kita ketahui bahwasanya di 2015 itu kita mengalami bencana ya, sampai perekonomian kita nyaris terganggu. Penerbangan pun kita nyaris 2 bulan kita tidak ada penerbangan. Kita menghendaki semua pihak terkait, baik itu perkebunan, baik itu dari instansi SKPD dan semuanya, untuk sama-sama bisa dari awal, karena mencegah itu lebih baik daripada menangani.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sipet Hermanto juga menyatakan untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau di tahun-tahun ini perlu dilakukan upaya pencegahan secara berjenjang berbasiskan masyarakat. Dikatakan Sipet Hermanto, pencegahan kebakaran lahan dan hutan ini adalah tanggung jawab bersama, keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sangat diperlukan. Peran serta dan kesadaran masyarakat sangat penting agar tidak terulang lagi kabut asap seperti terjadi beberapa pekan yang lalu. Untuk pelibatan masyarakat, jelas Sipet, Dinas Kehutanan sendiri telah memprogramkan pendidikan dan latihan bagi kelompok-kelompok masyarakat termasuk lembaga pendidikan sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan. Karena ketika sudah masuk musim kemarau, kelompok-kelompok masyarakat ini sudah bisa bergerak dan tentunya mereka harus didukung dengan pendanaan serta peralatan operasional yang memadai, setidaknya mampu memadamkan kebakaran lahan dalam skala kecil. Warga ini juga ingin mensosialisasikan kepada para pihak, ya, terutama kepada dunia usaha juga dan juga masyarakat. Dunia usaha yang hadir pada kesempatan ini juga lengkap, ada dari sektor kehutanan, ada dari sektor pertambangan, dari sektor perkebunan, ya, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat adat. Nah, saya kira kita sudah sepakat, ya, bahwa moto kita tahun ini adalah cegah api, bebas asap. Aspek pencegahan menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain melakukan peningkatan patroli terpadu, pembasahan lahan, dan pembuatan sumur bor. Karena semua kegiatan tersebut terlibat masyarakat secara swadaya dan swakarsa. Menurut Sipet Hermanto, baru terbangun sebanyak 204 sumur sudah dibuat, kebanyakan berada di kawasan Palangkaraya dan sebagian Kabupaten Pulang Pisau yang melakukan pembuatan sumur bor tersebut. Dengan pembuatan sumur bor tentunya diharapkan pada bulan Juni 2016 dalam menghadapi kemarau sudah selesai terpasang semua. Saatnya disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Dalam bulan Ramadan, warga Indonesia merasakan kedermawanan rakyat Mesir. Selengkapnya dilaporkan Porgias Jaman. Warga Muslim Mesir sangat dermawan pada bulan Ramadan. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk sesama di saat Ramadan. Hal itu diungkapkan oleh seorang warga Mesir, Aladin. رمضان طبعا شهر يعني ده احنا بنقول ايه شهر كريم رمضان الكريم ده لا في ناس بيطلع يعني في ناس المصريين عامه بيصبر لحد زكاة المال. Bagi orang Mesir bulan Ramadan itu bulan yang suci. Jadi orang Mesir memanfaatkan sebisa mungkin bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bersifat kebaikan, menolong sesama manusia. Contohnya, sebagian besar orang dari Mesir itu memberikan makanan buka puasa bagi teman-teman yang masih di jalan, orang-orang yang sulit buka puasa, kemudian memberikan sedekah atau zakat. Dan juga ada adat istiadat orang di Mesir, yaitu orang Mesir dituntut untuk menghafal Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Jadi setiap hari itu mereka membaca satu juz. Jadi memang bulan Ramadan adalah masa-masa di mana orang dituntut untuk berbuat lebih baik dari biasanya. Al-Quran كل يوم عشان آخر الشهر خلاص ختام القرآن يعني معظم المصريين كده لازم ختام
ختام قرآن في رمضان. Kedermawan orang Mesir diakui oleh Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Helmi Fauzi. Ini baru juga saya amati dan begitu terkesan saya bagaimana kebiasaan warga Mesir untuk bersedekah, menyediakan buka puasa bersama di pinggiran toko-toko, di depan rumah-rumah mereka. Namanya istilahnya apa? Yang luar biasa sebagai bentuk wujud kasih sayang terhadap sesama. Mahasiswa asing adalah salah satu kelompok masyarakat yang hidup di Mesir yang turut merasakan kedermawan orang Mesir. Malik, seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar Kairo, mengaku mahasiswa asing termasuk mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir menerima banyak sedekah yang bisa berupa uang dan bahan makanan dan minuman pada saat Ramadan. Di salah satu tradisi di bulan Ramadan ini yang paling unik dan sangat ditunggu-tunggu oleh mahasiswa asing serta Indonesia juga itu menunggu nama musaadah. Musaadah itu bisa diartikan bagi-bagi uang, bagi-bagi semacam uang atau sembako dari orang-orang dermawan masyarakat Mesir untuk orang-orang yang mustahik. Isinya orang di sini mustahik, di sini orang-orang yang masuk kategori 6 kelompok. Menurut Helmi Fauzi, sebenarnya masyarakat Muslim Indonesia dahulu memiliki kebiasaan atau tradisi bersedekah sama seperti yang dilakukan oleh warga Mesir saat ini di bulan puasa. Namun menurutnya kebiasaan bersedekah umat Muslim Indonesia saat ini sudah menurun. Sebagai bentuk wujudan kasih sayang terhadap sesama warga Muslim, yang saya pikir ini juga dulu menjadi tradisi kita. Kalau kita lihat zaman dulu di kampung-kampung kita itu sering sekali kegiatan-kegiatan seperti ini, buka puasa bersama. Helmi pun meminta kepada masyarakat Indonesia di Mesir agar menghidupkan kembali tradisi memberi sedekah masyarakat Muslim Indonesia saat kembali ke tanah air. Dari dunia olahraga, tim nasional Inggris harus menang saat melawan Slovakia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Eropa tahun 2016. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Iwan Bagus Irawan. Pelatih Roy Hodgson dibayangi awan gelap setelah harus berjuang melawan Slovakia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2016. Berlangsung di Stadion Geoffroy Guichard dengan wasit dari Spanyol Carlos Valencia akan langsung memimpin laga krusial antara Inggris melawan Slovakia. Roy Hodgson meminta kepada barisan belakang Jamie Vardy, Daniel serta Erik untuk siap saat penyerang Slovakia Vladimir dan kawan-kawan lolos dari tengah. Hal itu disimpulkan pelatih Roy Hodgson setelah Slovakia sebelumnya mampu mengalahkan Rusia 2-1. Sedangkan Inggris hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Rusia. Ia juga memerintahkan kepada Wayne Rooney dan Jack Wilshere untuk mampu mempersembahkan gol untuk kerajaan Inggris. Roy Hodgson mengatakan jika timnya menghadapi kebuntuan untuk memenangkan pertandingan, dirinya berharap untuk datang mukjizat gol kemenangan di saat injury time seperti saat bermain imbang dengan Rusia. Yeah, I think that when you dominate the game as much as we did and play as well as we did, then you concede a goal in 2 minutes into injury time. Of course, it feels much more like a defeat than a draw. That's always the case with last-minute goals. They either give you a feeling of euphoria because you've scored it and it's rescued a game, or you concede it like we did and it makes you feel as though you've lost the game. But there were a lot of good things I thought in our performance tonight. It was unfortunate for us, a very, very good goal that they scored. Roy berharap Three Lions dapat menguati kemenangan sekaligus lolos ke babak 16 besar Piala Eropa. Sedangkan dari kubu Slovakia yang saat ini menempati bangku ketiga dengan nilai 3 juga siap meraih kemenangan lantaran mampu bersaing dengan Wales yang sama-sama memiliki nilai 3 untuk mendampingi Inggris. Jadwal lainnya Rusia akan bertemu Wales. Iwan Budi Sarawan melaporkan. Telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia siang ini, dan sebelum berpisah akan disampaikan kembali sari berita penting.
Sekitar 75 keluarga warga desa di Banjarnegara terisolir karena jembatan ke desa itu terputus akibat diterjang banjir. Warga Indonesia di Mesir merasakan kedermawanan rakyat Mesir. Mewakili tim redaksi yang bertugas siang ini, saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih Anda telah bersama RRI. Selamat siang.